Pada kesempatan ini saya akan membahas masalah cara kerja metode pemenangan pemilu anggota legislatif tahun 2019 versi konsultan politik anak bangsa. Dan untuk mencetak buku tim pemenangan pemilu seperti yang ini, contohnya seperti ini dari teman kita, caleg dari Partai Demokrat, untuk bisa mendampingi Anda dalam seluruh kerja-kerja politik Anda di lapangan. Dari perjalanan panjang politik yang telah saya jalani sejak tahun 2009, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman politik, baik dari pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, sampai pada pemilihan presiden. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, saya melihat ada begitu banyak hal-hal yang dilakukan oleh kandidat, tim sukses, bahkan keluarga, yang sehingga berdampak pada kemenangan yang bisa diraih oleh kandidat. Tetapi tidak jarang juga apa yang dilakukan oleh kandidat, tim sukses, dan keluarga itu bisa membawa dampak pada kekalahan yang dialami oleh kandidat. Dari kekalahan tersebut, banyak caleg yang mengalami stres, depresi, sampai mengalami gangguan jiwa, bahkan sampai dililit hutang. Pada tahun 2014 kemarin, teman kita caleg dari Pekalongan itu harus ke Jakarta untuk menjual ginjalnya karena dia sudah dililit hutang kurang lebih 420 juta. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Apakah masyarakat yang harus disalahkan? Apakah keluarga yang mungkin tidak bersatu untuk mendukung, atau tim sukses yang tidak bekerja dengan baik? Tetapi sebenarnya yang paling bertanggung jawab dari seluruh hasil kerja politik di lapangan itu adalah kandidat itu sendiri. Tidak bisa setelah Anda mendapatkan hasil bahwa Anda kalah dalam pemilihan ini, kemudian Anda menyalahkan dan melimpahkan semua kekalahan itu kepada masyarakat, tim sukses, bahkan keluarga Anda. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang Anda harus tanggung, di mana kandidat itu harus bisa berpikir lebih cerdas. Anda sebagai orang yang sudah lolos dari verifikasi KPU, sebenarnya Anda harus bisa bekerja lebih efektif, sehingga seluruh kerja-kerja politik Anda itu akan membawa dampak pada proses kemenangan Anda. Di tahun 2019 ini, pada pemilu tahun 2019, saya berharap bahwa setiap caleg itu bisa memiliki sebuah konsep pemenangan yang jelas, sehingga seluruh kerja-kerja politik itu akan lebih terarah, terukur, dan bisa dievaluasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa ada sebuah metode pemenangan pemilu anggota legislatif dari versi konsultan politik anak bangsa untuk bisa membawa Anda bekerja lebih efektif dan lebih terukur, sehingga seluruh kerja-kerja politik Anda akan lebih terarah dengan mengeluarkan anggaran yang lebih rendah. Dan cara kerja yang saya maksudkan dari metode pemenangan pemilu anggota legislatif ini adalah yang seperti ini. Dari cara kerja metode pemenangan pemilu anggota legislatif tahun 2019, yang pertama yang harus Anda siapkan adalah daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPU. DPT ini menjadi sangat penting karena ini akan menjadi arah langkah, akan menentukan arah langkah kemana dan siapa saja akan Anda kunjungi selama melakukan kerja-kerja politik. Kemudian dari daftar pemilih tetap itu harus Anda cetak seperti yang saya sudah lakukan. Saya mencetak daftar pemilih tetap ini. Ini adalah daftar pemilih tetap dalam satu kelurahan, sehingga temannya seperti ini. Mungkin kalau dia dalam satu dapil dia akan lebih banyak, tapi ini akan menjadi sangat penting karena dia dibagi per TPS. Dan ini sebentar, ini yang akan kita pakai dalam melakukan kerja-kerja politik di lapangan. Ini wajib Anda miliki. Kemudian hal lain yang perlu Anda siapkan setelah daftar pemilih tetap Anda cetak, Anda harus memiliki sebuah software aplikasi yang telah saya buat seperti ini. Oke, sekarang kita akan mulai untuk menggunakan aplikasi manajemen suara pileg tahun 2019 yang telah saya sediakan. Dari software aplikasi ini, Anda bisa masuk di dalam. Software aplikasi ini adalah software aplikasi yang akan mendampingi Anda dari seluruh kerja-kerja politik. Software aplikasi ini akan melengkapi metode pemenangan pemilu anggota legislatif tahun 2019 yang saya maksudkan. Jadi dari sini akan Anda memberikan informasi bahwa Anda adalah calon anggota DPRD 2, kemudian dari Kalimantan Timur, kemudian ini berdasarkan identitas caleg, kemudian ini adalah 83 hari lagi sebelum hari pemilihan di tanggal 17 April 2019, karena saya membuat video ini pada tanggal 24 Januari tahun 2019. Kemudian ini partai, kemudian ini nomor caleg, jumlah kursi, kemudian daerah pemilihan Anda, kemudian ini adalah jumlah DPT di dalam dapil Anda. Kemudian saya menggunakan bilangan pembagian pemilih atau sistem kuota. Kenapa saya tidak menggunakan dengan sistem yang sekarang, sistem saling weight? Karena dengan menggunakan sistem itu, kita tidak bisa mengambil acuan berapa
jumlah pasti untuk mendapatkan angka real 1 kursi. Oleh karena itu saya hanya mengambil contoh atau model perhitungan bilangan pembagi pemilih atau sistem kuota itu hanya sebagai perbandingan, karena ketika Anda bisa mencapai bilangan pembagi pemilih atau Anda full untuk mendapatkan suara sebanyak 1 kuota penuh, itu setidaknya akan memberikan gambaran bahwa Anda memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan kursi di parlemen. Oke, jadi saya hanya menggunakan bilangan pembagi pemilih hanya sebagai dasar perhitungan untuk mendapatkan angka real 1 kursi. Kemudian dari perhitungan ini ada anggaran pileg yang Anda keluarkan, yang Anda kucurkan selama melakukan proses sosialisasi atau proses-proses pemenangan selama pemilihan anggota legislatif di tahun 2019 ini. Mengapa ini saya sematkan di dalam menu utama? Karena kadang-kala ketika kita melihat bahwa ada anggaran pileg di situ dan kita mengetahui berapa jumlah anggaran yang sudah kita keluarkan, ini akan membawa semangat bagi kita untuk bisa bekerja lebih giat karena anggaran yang kita keluarkan sudah besar. Setidaknya dengan anggaran ini kita mendapatkan stimulus untuk bisa bekerja lebih giat. Dan dalam informasi dalam software aplikasi ini adalah persentase pencapaian bilangan pembagi pemilih. Artinya ketika Anda mendapatkan pendukung yang setelah Anda dapatkan berdasarkan kerja-kerja politik, itu akan dihitung persentase berapa jumlah atau berapa angka terhadap berapa pencapaian jumlah pemilih tersebut terhadap bilangan pembagi pemilih atau sistem kuota. Kemudian persentase yang dibawa adalah persentase cakupan TPS di wilayah Anda. Artinya dalam TPS di seluruh TPS di wilayah Anda, sebisa mungkin ini bisa memberikan sumbangsi suara terhadap kemenangan Anda. Karena kenapa ini saya pakai sebagai metode pemenangan di dalam versi konsultan politik anak bangsa, karena menjaga jangan sampai ketika Anda berharap dalam satu basis dan Anda berpikir bahwa itu adalah basis saya dan saya bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Tetapi ingat, di dalam proses pemilihan, basis ini, basis yang Anda harapkan itu pun akan menjadi target dari caleg-caleg lain. Coba Anda bayangkan, dalam satu dapil ketika itu diperebutkan oleh 10 kursi di dalam dapil itu ada artinya 160 caleg ketika itu diikuti oleh seluruh partai politik yang mengikuti kontestasi di tahun 2019 ini. 160 caleg setidaknya itu akan menjadi lawan Anda untuk bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya di dalam basis Anda. Oleh karena itu ketika basis Anda digerogoti oleh caleg lain, setidaknya Anda bisa mendapatkan sumbangsi suara dari seluruh TPS yang berada dalam dapil Anda. Dan untuk mengoperasikan aplikasi ini, yang pertama, kita akan menginput identitas caleg. Kita akan menginput di sini, kemudian identitas caleg akan kita isi. Kemudian dari sini kita bisa menekan tombol edit dan kita memilih kita dalam level apa, DPRD kabupaten kota, kemudian provinsi. Saya mengambil contoh hanya ini teman Edi Sabarudin yang ada di Kotim, Provinsi Jawa Barat. Kemudian dari kota Depok, contohnya dapil 4, kemudian jumlah kursi dan bilangan pembagi pemilih, mungkin DPT-nya mungkin 300.000. Oke, kemudian kita simpan. Dia dari DPRD Kota Depok, kemudian jumlah DPT-nya 300.000, kemudian bilangan pembagi pemilih atau kuotanya itu 30.000. Kemudian setelah Anda menginput identitas caleg, dan untuk merubah foto identitas caleg, silakan Anda pilih edit, kemudian pilih kabupaten kota karena dia caleg dari kabupaten kota, kemudian klik di dalam foto ini, dan Anda tinggal memilih foto caleg yang lain, foto Anda, kemudian Anda buka, kemudian Anda simpan. Tapi kali ini saya tidak akan merubah ini. Saya tidak akan berubah karena data identitas dalam aplikasi ini sudah berisi data teman kita dari caleg Golkar. Tapi cara untuk merubah fotonya seperti itu. Kemudian setelah itu Anda menginput kabupaten. Ini kabupaten, kemudian Anda siap tambahkan. Kalau Anda mau tambahkan,
Kemudian kalau Anda ada dari DPRD provinsi, Anda bisa menginput beberapa kabupaten. Kemudian dari kecamatan, Anda menginput kecamatan, kemudian klik tambah. Kemudian silakan Anda mengisi kecamatan Anda kecamatan apa saja yang ada dalam dapil Anda. Kemudian isi input desa kelurahan. Kemudian Anda tambahkan, saya ingin mencoba untuk menambah di sini kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Kemudian ini jumlah TPS. Saya mencoba di sini ada 9 TPS. Kemudian saya simpan. Dalam aplikasi ini Anda harus mengisi sesuai dengan daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi seluruh desa di dalam dapil Anda itu harus Anda isi sebenar-benarnya sesuai dengan daftar pemilih yang dikeluarkan oleh KPU. Ini akan berkaitan dengan buku pemenangan yang akan dicetak oleh aplikasi ini. Tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh Anda hanya menginput data ini setengah-setengah, karena buku yang akan tercetak nanti sebentar itu tidak akan sesuai dengan dapil Anda. Oleh karena itu, ketika Anda menginput ini data kelurahan, data kecamatan dan kabupaten, itu harus benar-benar sesuai dengan daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPU, baik dia jumlah TPS dan kelurahan, desa, itu juga harus sesuai dengan daftar pemilih tetap tersebut. Oke, setelah selesai, ini belum Anda isi. Di sini adalah untuk menginput data pemilih. Maksudnya ini setelah Anda melakukan kerja-kerja politik, data-data pemilih yang sudah Anda raih, yang sudah bersepakat dengan Anda, di situ Anda tinggal input sama seperti begini. Anda input dia mungkin dari Kelurahan Mampang. Oke, dia dari TPS berapa? Karena dia ada 8 TPS, dia dari TPS 3 mungkin data itu. Kemudian Anda tinggal menginput NIK. Oke, Anda menginput nama pendukung. Oke, kemudian Anda menginput nomor telepon. Kemudian Anda simpan. Secara otomatis dia akan terus bertambah di bawah ini sesuai dengan data yang telah Anda raih dari seluruh kerja-kerja politik Anda. Oke, yang tadi di sini kan masih 0. Kemudian setelah Anda selesai, Anda klik, dia akan berubah menjadi 1. Kemudian 1 itu adalah 0,0033 dari kuota ini. Oke, setelah itu di sini juga Anda bisa untuk menginput dana pengeluaran dana selama Anda melakukan kerja politik di tahun 2019 ini. Kemudian ini ada saya menempatkan satu contoh, tetapi kemudian saya memberikan contoh untuk menginput. Ini baru, ini diterima dari Edi Sabarudin. Itu nama caleg ini, tetapi itu dapat Anda edit. Mungkin itu bisa dari orang tua Anda, atau bisa dari istri Anda, atau bisa dari saudara Anda, sehingga ini pengeluaran ini itu akan termasuk include di dalam pengeluaran yang dikeluarkan dana selama melakukan kampanye. Kemudian jumlah dana yang Anda keluarkan mungkin 1 juta rupiah. Oke, 1 juta rupiah. Kemudian untuk pembayaran nasional tim. Kemudian penerima dan keterangan oke. Apa Anda mau cetak kwitansi? Ya. Oke, secara otomatis dia akan memberikan ruang untuk bisa mencetak kwitansi dari pengeluaran dana itu. Saya mencoba untuk mencetak kwitansi. Saya tekan print. Oke, dari kwitansi yang sudah tercetak seperti ini langsung berisi dengan nomor urut caleg, kemudian nama caleg, partai politik, kemudian dari siapa, nomor kwitansi, kemudian dengan jumlah uang sebesar apa, kemudian untuk pembayaran operasional tim, entah tim apa, mungkin seperti itu nanti akan anda butuhkan. Kemudian Dede Mulyadi, ketua tim kecamatan Mampang. Itu sehingga di sini bisa ditandatangan, dan ini bisa menjadi simpanan bagi Anda. Ini bisa menjadi referensi bagi Anda untuk mengetahui dari mana dan kemana seluruh anggaran yang telah Anda keluarkan selama mengikuti pemilihan anggota legislatif.
Dan sekarang kita kembali untuk mencetak buku tim pemenangan bagi Anda dengan cara mencetak. Di sini ada rekap data pemilih, kemudian di sini ada rekap data pemilih. Di sini akan berisi seluruh orang-orang yang sudah berkomitmen dengan Anda untuk mendukung Anda, sehingga di sini adalah dari rekap data pemilih itu akan berisi seluruh nama pendukung. Tapi kita akan melihat untuk mencetak buku, kita mengambil form data pemilih, kita klik di atas, kemudian dari seluruh data ini kita akan cetak pendukung TPS. Kita klik. Oke. Pada saat kita mencetak seluruh data TPS ini dari TPS 1 sampai di TPS yang sebanyak mungkin, ini kita bisa cetak. Coba nanti, ini ada 38 TPS dari seluruh data. Coba pada kesempatan ini saya harus mencetak untuk bisa melihat kinerja dari aplikasi ini. Oke, dari seluruh data TPS yang telah kita input tadi, itu akan seluruhnya tercetak. Jadi ketika Anda memiliki 200 TPS di dalam dapil Anda, maka akan ada 200 lembar yang akan tercetak oleh aplikasi ini. Jadi sebisa mungkin Anda menginput data itu secara benar. Kemudian setelah Anda menginput itu, dari daftar pemilih ini ada partai politik, kemudian nama caleg, nomor urut, dapil, kemudian kota, kecamatan, dan kelurahan. Ini dari TPS 1 di Kelurahan Beji, Kecamatan Beji. Kemudian di sini ada daftar untuk tim sukses. Untuk tim sukses per TPS dalam artian bahwa harus ada satu orang sebagai penanggung jawab dalam satu TPS. Pola kerjanya ini yang akan saling berantai dari tingkat kecamatan, desa, dan TPS. Sehingga yang penanggung jawab dalam satu desa itu akan bekerja untuk mencari seluruh pendukung. Misalnya di sini saya menyediakan 15 kolom. Ada 15 kolom, artinya ada 15 pendukung yang bisa dia raih dalam satu TPS. Kalau lebih sih tidak ada masalah. Tetapi minimal harus ada 5 orang yang dia bisa raih dalam satu TPS. Kemudian di sini ada catatan. Dari catatan ini bisa disematkan keterangan apa saja yang berkaitan dengan keadaan di dalam TPS tersebut. Kemudian setelah semua itu tercetak, maka sekarang saatnya kita akan mencetak tim sukses desa. Klik tombol tim sukses, kemudian kita mencetak. Dan saya yang mencetak ini. Dan sekarang setelah tercetak seperti ini formatnya untuk setiap desa. Kayak seperti ini dari Depok, kemudian Kota Depok, Beji, kemudian Kelurahan Beji. Ini tim sukses untuk satu desa. Dalam satu desa satu orang tim. Dalam satu desa satu orang tim, kemudian dia akan menangani seluruh tim sukses yang ada dalam TPS di desa itu. Karena di sini ada 5 TPS, jadi ini adalah nomor TPS. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nama ini sebenarnya sama dengan data yang ada di setiap lembaran ini. Seperti ini, data pemilih, data tim yang ada di dalam TPS ini, data yang ada dalam TPS ini, itu yang Anda input di dalam rekapan untuk tim yang ada di dalam TPS. Sehingga untuk setiap desa seperti ini Anda bisa melihat ada Kota Beji 1, TPS 5, TPS 4, TPS 3, TPS 2, dan TPS 1. Ini Anda kumpul dengan satu rekapan untuk setiap desanya. Jadi seperti ini, ada Kelurahan Mampang, dia ada 8 TPS. Ada Kelurahan Depok Jaya, dia 9 TPS. Kemudian ada Kelurahan Depok, dia ada 7 TPS. Dan Kelurahan Kukusan, dia ada 6 TPS. Jadi ketika Anda mencetak secara keseluruhan, ini akan nanti mendampingi seluruh data TPS di wilayah Anda. Oke, kalau Anda memiliki di situ sekitar 200 TPS, maka Anda melihat bahwa Anda bisa untuk mencetak seluruh isi dari buku tim pemenangan ini. Kita akan mencetak lagi untuk data tim sukses per kecamatan. Ini datanya sini. Ini Kecamatan Beji, itu ada 3 kecamatan, ada Kelurahan Beji, kemudian Kelurahan Kukusan.
Ini kita cetak. Ya, untuk data di kecamatan hasilnya akan seperti ini, bahwa di sini ada kecamatan apa, kemudian di sini ada satu orang koordinator untuk setiap kecamatan. Artinya dia akan menangani seluruh orang-orang yang ada dalam desa di dalam kecamatan tersebut. Sehingga dari tim sukses yang ada dalam desa tadi itu direkap lagi masuk di dalam data tim sukses per desa. Ini hanya sekedar rekapan agar lebih mudah untuk mengkoordinir, untuk mencari tahu siapa yang menjadi koordinator dalam desa-desa tersebut di dalam satu kecamatan. Oke, setelah itu kita akan mencetak lagi untuk tim yang di kabupaten, sehingga tim yang kabupaten akan membawahi seluruh kecamatan yang ada dalam kabupaten tersebut. Oke, kita akan masuk dalam rekap data pemilih, kemudian kita memilih form data pemilih, daftar pemilih, kemudian kita mengambil cetak tim sukses kabupaten. Oke, di sini Anda bisa lihat bahwa dalam Kabupaten Depok dia untuk ada satu orang tim sukses kabupaten, kemudian di sini ada Kecamatan Beji, kemudian Kecamatan Pancoran. Saya coba untuk mencetak. Oke. Dan sekarang ini adalah daftar tim di dalam kabupaten. Artinya ada satu orang untuk sebagai koordinator tim di kabupaten. Kemudian di sini ada setiap kecamatan ada daftar pemilih dari Kecamatan Beji dan Kecamatan Bulumas yang sebagai contoh, sehingga dari seluruh tim-tim yang dalam kecamatan, dalam kota dan dalam dapil itu direkap menjadi satu, sehingga mempermudah Anda untuk mencari tahu siapa yang menjadi koordinator dan penanggung jawab dari seluruh kecamatan di dalam kabupaten tersebut. Oke, setelah semua sudah tercetak, saya sudah ini sebentar. Kalau ada 200 TPS yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini akan menjadi tebal sehingga Anda bisa mendapatkan buku yang setebal ini. Oke, saya mencoba untuk mencetak seperti ini. Ini contoh stiker dari caleg Edi Sawarudin di Kotim yang sampai saya ambil sebagai contoh. Saya sudah menghubungi beliau untuk bisa mendapatkan izin untuk menggunakan namanya atau gambar ini untuk menjadi video dalam tutorial ini. Oke, sekarang setelah saya mencetak stiker, ini yang saya tempatkan di sini, kemudian saya jilid, dan ini yang akan menjadi buku yang seperti ini. Oke. Dan untuk melakukan penerapan metode penanganan pemilu anggota legislatif tahun 2019 versi konsultan politik anak bangsa, saya berharap bahwa Anda sebagai seorang caleg, Anda bisa menjadi konsultan bagi diri Anda sendiri. Anda bisa mengatur seluruh tim yang berada di bawah Anda, dan Anda bisa membentuk semuanya itu dengan bantuan buku tim pemenangan yang telah dicetak dari aplikasi metode pemenangan pemilu anggota legislatif tahun 2019 seperti ini, sehingga seluruh kerja-kerja politik Anda itu ada di tangan Anda. Saya berharap bahwa masa depan Anda jangan Anda serahkan kepada orang lain, tetapi kerjakan itu sehingga Anda lebih sungguh-sungguh untuk bisa melakukan penerapan dan membawa diri Anda untuk bisa memasuki gedung parlemen. Saya berharap dengan penerapan metode penanganan pemilu anggota legislatif tahun 2019 versi konsultan politik anak bangsa, saya berharap dengan adanya metode ini bisa membekali Anda untuk melakukan kerja-kerja politik yang lebih efisien, terukur, dan dapat dievaluasi. Saya Martin Bukoli, sampai ketemu di hari pelantikan dan salam sukses. Dan untuk mendapatkan metode pemenangan pemilu anggota legislatif tahun 2019 versi konsultan politik anak bangsa, silakan kunjungi website saya dalam kolom deskripsi yang ada di bawah. Kemudian ketika Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mendapatkan video-video terbaru tentang proses pemenangan atau langkah-langkah baik untuk bisa memenangkan kontestasi pemilihan anggota legislatif tahun 2019. Silakan isi kolom komentar ketika Anda mau mengomentari atau kita membahas tentang masalah metode pemenangan atau strategi pemenangan anggota legislatif. Saya Martin Bukoli, sampai ketemu di hari pelantikan dan salam.